tahajud 8 rakaat, semua bacaannya setelah Fatihah Al-Ikhlas. Itu surah minimalis. Ya, surah minimalis. Tapi istimewa. Maka kiai-kiai di daerah, apa karena hafalannya tidak banyak atau menyembunyikan hafalan, atau mungkin juga memilih keutamaan bacaan. Jadi selalu surah yang dibaca dalam sholat itu adalah surah Al-Ikhlas. Masya Allah, surah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada imam di Asmaul Husna bacanya surah Al-Ikhlas, jangan dianggap ini bukan hafid. Boleh jadi ini memiliki keutamaan. Cuman jangan terus Al-Ikhlas, nanti ditebak sama jemaah imam ini pasti Al-Ikhlas lagi, katanya begitu. Itu ya. Kenapa? Karena memang memiliki keutamaan. Kemarin Fatihah yang kita bahas, sekarang Al-Ikhlas. Wa anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuradiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika wa kana rajulun yataqallaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki mendengar laki-laki yang lain atau sahabat yang lain membaca qul huwallahu ahad, diulang-ulang. Bahkan dalam sholat diulang terus membaca surah tersebut, dibaca. Nah ini penasaran nih, orang ini selalu membaca surah Al-Ikhlas. Akhirnya dipertanyakan kepada Rasul, karena Rasul tidak mencontohkan. Datang kepada Rasul, ya Rasul, simpulan selalu membaca surah Al-Ikhlas di mana? Dalam sholatnya rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, sama surahnya. Kata Rasulullah, coba tanyakan kepada dia kasih alasannya. Alasan membaca surah Al-Ikhlas itu apa? Ditanyakan. Saya suka dengan isi dari surah Al-Ikhlas, mencerminkan terhadap eksistensi dan kesempurnaan Allah sebagai zat yang berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dari sifat dan yang lainnya. Jadi masuk ke dalam mindsetnya tentang surah tersebut dari sisi maknawiyah, bahwa Allah berbeda dengan makhluk, sehingga kesempurnaan Allah itu tercermin dari segala keagungannya. Itu alasannya. Maka saya terinspirasi dengan surah Al-Ikhlas, ingin hati itu bersih dari sifat-sifat yang menyerupakan kepada Allah atau membanding-bandingkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu yang ahad. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang membandingkan, tidak ada yang sebanding, tidak ada kepada Allah. Ini adalah surah dalam memurnikan ketauhidan. Jadi ini orang ini ingin terinspirasi, ingin bersih hati
artinya itu dari sifat-sifat sedikit saja menyertakan persamaan kepada Allah dari makhluk. Terus datang, itu ya Rasul, katanya alasannya. Sampaikan kepada dia dengan sebab mengulang-ulang surah Al-Ikhlas di lisannya, maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Nah, luar biasa. Surah Al-Ikhlas ini bukan surah biasa, fadilah. Itu ya. Makanya misalkan Imam Hafid nggak ada, Imam Hafidnya nggak ada nih, entah berhalangan entah apa, masuk di KM ya, jadi imam. Surahnya Al-Ikhlas itu surah tingkat tinggi, pendek, simple tapi dalam, memiliki keutamaan. Dan memang Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i dalam sholat adalah ada keutamaan membaca surah yang sempurna. Ya, walaupun boleh membaca ayat yang diblok. Ayat yang diblok itu ayat yang menjelaskan secara utuh. Karena Al-Quran itu memang sifatnya itu tidak seperti kita membuat proposal atau menulis sebuah cerita. Al-Quran itu. Jadi secara parsial kalau Al-Quran itu. Dalam Al-Baqarah sebentar-sebentar misalkan nerangin soal keimanan, ganti ya jadi pernikahan 10 ayat. Itu menunjukkan keotentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah memang dikonsep oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, bukan oleh Rasulullah. Rasul hanya menerima saja. Itu Al-Quran boleh diblok, tapi jangan sembarangan ngambil ya, memotong-motong ayat yang berbeda artinya, tidak ada relevansinya. Misal dalam surah Fussilat ayat 30, 31, 32 tuh satu blok tuh aja. Ya, satu satu bagian seperti itu dalam sholat boleh. Jadi kalau suka membaca surat atau beberapa ayat dalam sholat, kemudian belum paham apa isi daripada ayat tersebut, sinanya dulu atau dilihat dulu artinya. Seperti kira-kira innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sampai di situ tuh. 3 ayat ini menjelaskan tentang hadiah dari Allah, keistimewaan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam keyakinan yang dibangun secara kontinu ketaatannya, istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah itu orang-orang beriman. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, malaikat. Dan berbicara malaikat artinya menguatkan. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada kegembiraan dari Allah dengan surga yang dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa
lebih-lebih kelak akhirat sebagai pelayan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah kelak akan memberikan hidangan yang lezat, tempat yang indah, rumah yang megah, surga, dan segala apa yang diinginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, merupakan hidangan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Itu satu blok tuh. Kalau membaca ayat dalam sholat, jadi ada relasi. Berikutnya itu beda lagi, penjelasan itu beda lagi nih. Nah itu dalam rangka membaca ayat, walaupun boleh meskipun tidak ada relevansi, sebaiknya demikian. Ini kaul Imam Syafi'i. Sebagai contoh, jadi kalau begitu surah pendek, surah panjang ataupun ayat, ya kenapa para kiai lebih memilih dalam ayat atau dalam surah, dalam rakaat kedua surah Ikhlas? Karena kata Nabi, sesungguhnya membaca surah Al-Ikhlas walladzi nafsi biyadihi, yang diriku di dalam genggamannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, bahwa membaca surah Al-Ikhlas satu kali itu seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Itu besar nilainya. Ada fadilah, tuh ya, ada fadilah. Tapi baca, apalagi kalau taraweh, belah lihat tarawehnya, masya Allah, 23 taraweh. Pasti surahnya itu surah pendek dari atas kasur. Rakaat kedua pasti Al-Ikhlas dan cepat. Yang penting tartil, bacanya tartil. Itu yang pertama, keistimewaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, qala inna hubbaha adkhalakal jannah, kata Nabi. Jadi membaca surah Al-Ikhlas alasannya senang, cinta, menyukai, adkhalakal jannah, kau akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian keutamaan yang kedua, dua surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena Rasulullah SAW yata'awwadu minal janni. Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari pengaruh jin, wa ainil insan, dan dari ilmu sihir, hatta nazalatil muawwidatani, sehingga turun dua ayat, dua surat. Falamma nazalta ahada bihima wa taraka masiwahuma. Jadi turunlah ayat atau surat yang disebut dengan muawwidatain, dua surah sebagai surah untuk berlindung. Pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Dua surah ini adalah sebagai obat terhindarnya dari pengaruh jin dan sihir. Rasulullah pernah terkena sihir, bukan berarti Rasulullah tidak kuat. Ini adalah sebagai pembelajaran. Disitulah
keistimewaan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah kena dengan ilmu sihir oleh orang Yahudi, diguna-guna ilmunya, namanya ilmu tilasmat. Tilasmat itu pakai media jin. Kemudian caranya pakai seperti boneka dan sebagainya, kira-kira begitu. Rasul merasakan amat sangat sakit. Datanglah malaikat, 2 malaikat, duduk malaikat di bagian kepala dan bagian kaki, malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Turunlah ayat sebagai penakalnya, sebagai penetralisir dari pengaruh negatif sihir, ya, melalui media jin. Setelah dibacakan, maka hilanglah dari pengaruh sihir tersebut. Itu asbabnya 2 surah itu. Ini yang disebut dengan surah Ruqyah, surah Roqi. Roqi itu menghilangkan pengaruh negatif. Sangat bagus. Tinggal dibaca itu aja. Ada orang yang kesurupan begitu ya, kesurupan. Dibacain surah Anas, wah dia pintar, ikutin juga gitu. Emang hidupnya pintar baca Quran. Kemudian dibacain surah Al-Falaq, tetap aja begitu. Jadi sambil baca perlu keyakinan juga, perlu kualitas. Nah ini para ahli apa untuk mengusir jin, ya, mewiri surah Al-Ikhlasnya, diwiri, didasari dengan keyakinan. Kalau kita yang biasa-biasa ada yang kesurupan, baca Yasin aja nggak sembuh-sembuh. Iya, baca Kahfi, baca Al-Qur'an. Tapi ada orang yang memang sudah pakarnya begitu. Kenapa bisa? Ya karena memang mujahadah. Kita membaca surah Al-Falaq, An-Nas, paling kalau tahlil, ya, atau sholat begitu ya. Itu pun karena ada pilihan, maka membaca surah Al-Falaq. Kalau ahli amal mah ini dibaca diulang-ulang, dikuatkan begitu, punya makom, jadi ada pengaruh. Di samping dibangun keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Al-Quran itu obat, jelas dasar keyakinannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran jadi obat, jadi kekuatan sebab dia punya keyakinan. Kadang kita karena jarang dibaca jadi lemah keyakinan yang meyakini ayatnya. Lemah kita sehingga kurang anjur, kurang mutiara. Nah, 2 ayat ini sangat bermanfaat, sangat istimewa. Caranya bagaimana? Caranya Rasulullah SAW menganjurkan supaya terhindar dari pengaruh sihir, kemudian gangguan jin saat tidur. Dibaca surah ini, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan ke tangan, diusapkan ke tubuh ketika sebelum tidur, apalagi dilengkapi. Sebelumnya wudu dulu, wudu kemudian membaca surah ini mau tidur. Tapi kayaknya susah itu ya membaca surah, 2 surah. Apalagi anjurannya sekitar dulu baca ayat kursi, baca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Padahal kita ayat kursi sudah hafal, Al-Falaq sudah hafal, An-Nas sudah hafal, tapi lemah dalam pengamalan, sehingga surah ini tidak memberikan kekuatan
tidak menjadi sebab datangnya kekuatan kepada kita dari Allah. Itu harus punya makom, diamalkan. Nah, orang tua dulu mah baca Al-Quran nggak bagus, nggak tahu ihfanya, idghamnya enggak. Tapi kalau membaca kalimat-kalimat itu tajam. Apa sebabnya? Pertama diijazah, manut sama kiai disuruh wirid-wirid. Iya, wirid. Dibaca diulang-ulang 1000 kali surah Al-Ikhlas, suruh baca, dibaca. Kalau kita misalkan dianjurkan Pak baca 71 kali surah Al-Ikhlas setiap malam Jumat, pasti nanya dalil. Ada hadisnya enggak Ustaz? Kasih begitu. Ada sahih apa dhaif? Iya, misalkan itu hadisnya sahih, belum tentu juga diamalkan. Sahih ini hadisnya, sahih ini hadisnya. Dijelaskan kesahihan hadis, ternyata tidak diamalkan. Jangankan dhaif, apalagi maudhu, tidak ada hadisnya, ada hadisnya dan sahih, lemah dalam pengamalan. Kalau zaman dulu mah taklid, tidak mungkin kiai memberikan amalan kalau tidak disari dengan kebenaran. Begitu kata kiai, jemaah malin, nggak nanya hadisnya, nggak nanya kenapa sekian, diamalkan, punya ketajaman. Kenapa? Karena jadi jalan takarrub kepada Allah. Ayat-ayat Allah itu sebagai jalan takarrub, sebagai cara untuk membangun kedekatan kepada Allah. Itu. Kalau zaman sekarang kritis, zaman sekarang kritis. Itu. Jadi tidak aneh kalau misalkan tahlil begitu. Kenapa ya tahlil itu dalam tahlil Indonesia tahlil? Yang dibaca itu adalah Al-Ikhlas 3 kali. Ya Pak ya, dalam tahlil kalau Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian nyambung ke sananya Al-Baqarah. Al-Baqarah awal, Al-Baqarah tengah, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah terakhir. Gitu. Al-Baqarah itu anjuran juga. La taj'alu buyutakum kuburo, jangan kau jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Yang roh suratul Baqarah, kemudian baca surah Al-Baqarah, supaya rumah itu seperti masjid, suasananya itu penuh barokah, maka bacakan surah Al-Baqarah. Salah satu rumah yang ada pengaruh negatif dari jin itu adalah cara menetralisirnya, dibacakan surah Al-Baqarah. Baca, tapi sama orang soleh bacanya. Kalau nggak soleh mah tetap aja jadi senang begitu ya, sama orang soleh. Jadi alim sholat, begitu alim ma'rifat, membaca surah Al-Baqarah. Minimal Al-Baqarah itu awal sampai ayat kelima, kemudian disambung dengan ayat kursi dan disambung dengan 2 ayat terakhir. Itu supaya rumah itu ada keberkahan. Wa qala li la yazalu 'alaika minallah hafizun. Tidak turun para malaikat untukmu dari Allah. Wala yakrubuka syaitan hatta tusbiha. Faqala Nabi amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzdzab. Dalam salah satu sabda baginda Nabi bahwa baina Jibrilu, suatu ketika Jibril alaihissalam qa'idan inda Nabi, duduk di sisi baginda Nabi, sami'a nakidun min fawqihi, ada suara yang gemuruh
sedang dibuka. Walam yuftah qattun, dan tidak dibuka kecuali saat ini ilal yaum panazala minhum malakun faqala ada malakun nazala ilal ardi. Malaikat itu pada turun dari langit, kemudian absyir binuwaini utiyatahuma, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan turunnya kalimat-kalimat khusus dari Allah untukmu yang tidak diturunkan sebelumnya kepada para nabi kecuali kepada engkau. Fatihatil kitab, yaitu pembuka dari Al-Quran surah Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan ujung surah atau akhir surah Al-Baqarah. Lan taqra'aha biharfin minha illa u'titahu, dan tidaklah yang membaca surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah kecuali Allah akan melimpahkan segala kebaikan. Jadi itu alasannya para ulama menggagas dalam kalimat tahlil dibaca surah Al-Baqarah, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, karena dari surah-surah ini memiliki keutamaan. Salah satunya itu. Jadi yang membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dua ayat yang paling akhir, dia akan memiliki keutamaan atau keistimewaan. Kiranya itu bahasan kita khusus dalam bab keutamaan membaca Al-Quran, terutama surah-surah tertentu. Ada surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Falaq, ada surah An-Nas. Surah Al-Ikhlas dalam tahlil kemudian diulang 3 kali agar menyempurnakan bacaan Al-Quran. Jadi baca 1 kali